Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferhamenta Imtiani dengan NPM 12201100025 Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 7A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada materi bab 6 dengan judul Skala Ekonomi, Persaingan Tidak Sempurna dan Perdagangan Internasional. Silakan disaksikan ya teman-teman. Pertama, saya akan menjelaskan tentang model Heckscher-Ohlin dan teori perdagangan baru. Heckscher-Ohlin mendasarkan keunggulan komparatif pada perbedaan dalam faktor produksi bawaan antar negara. Namun, teori ini belum bisa menjelaskan sebagian besar fenomena perdagangan internasional saat ini. Untuk mengisi kekosongan ini, kita memerlukan teori komplementer atau pelengkap baru yang mendasarkan perdagangan internasional pada skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan perbedaan dalam perubahan teknologi antar negara. Melepaskan sebagian besar asumsi hanya memodifikasi tetapi tidak membantah teori Heckscher-Ohlin. Bahkan jika dua negara adalah identik dalam segala hal, masih ada dasar untuk perdagangan yang saling menguntungkan berdasarkan skala ekonomi. Ketika setiap negara mengkhususkan diri dalam produksi satu komoditas, output gabungan dunia total dari kedua komoditas akan lebih besar daripada tanpa spesialisasi ketika skala ekonomi berlaku. Dengan perdagangan, setiap negara kemudian berbagi keuntungan. Selanjutnya, tentang skala ekonomi dan perdagangan internasional. Peningkatan skala hasil atau dalam bahasa Inggris increasing return to scale mengacu pada situasi produksi di mana output produksi tumbuh secara proporsional lebih dari peningkatan input atau faktor-faktor produksi. Ini artinya jika semua input meningkat 2 kali lipat, output akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Peningkatan skala hasil dapat terjadi karena pada skala operasi yang lebih besar, pembagian tenaga kerja yang lebih besar, dan spesialisasi menjadi mungkin. Artinya, setiap pekerja dapat mengkhususkan diri dalam melakukan tugas repetitif, sederhana yang menghasilkan kenaikan produktivitas. Selain itu, skala operasi yang lebih besar dapat memungkinkan penggunaan mesin yang lebih khusus dan produktif daripada skala operasi yang lebih kecil. Nah, selanjutnya tentang persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Sebagian besar dari perdagangan internasional saat ini melibatkan pertukaran produk terdiferensiasi. Perdagangan intra-industri muncul untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang penting dalam produksi, yang terjadi karena masing-masing perusahaan atau pabrik menghasilkan hanya satu atau beberapa varian atau jenis produk. Perdagangan intra-industri dapat diukur dengan indeks seperti gambar di samping. Dengan produk terdiferensiasi, perusahaan mempunyai kurva permintaan miring ke bawah, memproduksi di bagian kurva biaya rata-rata yang miring ke bawah menuju kondisi impas. Semakin besar jumlah perusahaan dalam industri dalam persaingan monopolistik, semakin rendah harga produk dan semakin tinggi biaya rata-rata untuk tingkat output tertentu. Semakin mirip faktor produksi bawaan yang dimiliki oleh negara-negara, semakin besar pentingnya perdagangan intra-industri relatif terhadap antar-industri. Selanjutnya, perdagangan berdasarkan perbedaan teknologi dinamis. Menurut kesenjangan teknologi, perusahaan mengekspor produk baru sampai peniru di negara lain mengambil pasarnya. Sementara itu, perusahaan yang berinovasi akan memperkenalkan produk atau proses baru. Menurut model siklus, produk berjalan melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengenalan produk. Yang kedua, tahap perluasan produksi untuk ekspor. Yang ketiga, tahap standarisasi dan awal produksi luar negeri melalui imitasi. Yang keempat, tahap peniru asing mengalahkan penjualan negara yang berinovasi di pasar ketiga. Dan yang terakhir, tahap perusahaan asing tersebut mengalahkan penjualan perusahaan yang berinovasi di pasar domestik mereka. Pembahasan terakhir mengenai biaya transportasi, standar lingkungan, dan perdagangan internasional. Dengan adanya biaya transportasi, hanya komoditas yang mempunyai perbedaan harga sebelum adanya perdagangan internasional yang melebihi biaya transportasi yang akan diperdagangkan. Ketika perdagangan dalam kesetimbangan, harga relatif komoditas yang diperdagangkan di kedua negara akan berbeda sebesar biaya transportasi mereka. Biaya transportasi juga memengaruhi perdagangan internasional dengan memengaruhi lokasi produksi dan industri. Industri dapat diklasifikasikan sebagai berorientasi sumber daya, berorientasi pasar, atau mudah berpindah. Standar lingkungan juga memengaruhi lokasi industri dan perdagangan internasional. Sekian dan terima kasih atas presentasi materi ini. Apabila ada pertanyaan dan masukan, bisa melalui Google Classroom ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.